Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang pendugaan parameter dengan dosen pembimbing Ibu Halimatus Sadiah. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan nama anggota kelompok kami. 1. Novi Adelia Putri, 2. Anisya Rofika, 3. Arlina Listiana. Rumusan masalah. 1. Apakah pengertian dari pendugaan parameter? 2. Apa saja jenis pendugaan parameter? 3. Bagaimana cara menghitung pendugaan parameter rata-rata dari sampel besar? 4. Bagaimana cara menghitung pendugaan parameter rata-rata dari sampel kecil? 5. Bagaimana cara menghitung pendugaan interval proporsi? Latar belakang. Salah satu parameter populasi yang sering kali menjadi objek pendugaan dalam statistika adalah rata-rata populasi. Rata-rata adalah ukuran yang menggambarkan kecenderungan sentral atau nilai tengah suatu distribusi data yang memberikan gambaran umum tentang karakteristik data secara keseluruhan. Namun, rata-rata yang dihitung dari sampel yang disebut sebagai rata-rata sampel atau sample mean hanya merupakan estimasi rata-rata populasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, pendugaan rata-rata populasi menjadi sangat penting, baik dalam konteks penelitian ilmiah, pengambilan keputusan bisnis, maupun kebijakan publik. Pendugaan parameter rata-rata ini dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik statistika yang memungkinkan penelitian untuk membuat perkiraan yang valid dan akurat mengenai nilai rata-rata populasi, meskipun hanya berdasarkan data sampel yang terbatas. Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam pendugaan parameter adalah pendugaan titik, yang menghasilkan satu nilai estimasi, serta pendugaan interval, yang memberikan rentang nilai dengan tingkat kepercayaan tertentu. Pendugaan interval ini memberikan gambaran lebih lengkap tentang ketidakpastian estimasi yang dibuat, yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Lalu, apa tujuan dari dibuatnya presentasi tentang materi pendugaan parameter? Yang pertama, mampu menjelaskan pengertian dari pendugaan parameter. Kedua, mampu menjelaskan jenis-jenis pendugaan parameter. 3. Mampu menghitung secara benar pendugaan parameter rata-rata dari sampel besar. 4. Mampu menghitung pendugaan parameter rata-rata dari sampel kecil. 5. Mampu menghitung pendugaan interval proporsi. Apa yang dimaksud pendugaan parameter? Pendugaan parameter adalah proses untuk memperkirakan nilai parameter suatu populasi berdasarkan data sampel yang diperoleh. Salah satu parameter yang sering diduga adalah rata-rata populasi, yang menggambarkan nilai tengah dari seluruh elemen dalam populasi. Rata-rata populasi ini dihitung berdasarkan seluruh data yang ada dalam populasi. Tetapi dalam prakteknya, seringkali kita hanya memiliki sampel sebagai representasi dari populasi tersebut. Rata-rata sampel atau X-bar digunakan sebagai estimasi untuk rata-rata populasi atau mu dengan asumsi bahwa sampel tersebut diambil secara acak dan mewakili populasi dengan baik. Pendugaan parameter rata-rata ini memiliki dua jenis utama, yaitu pendugaan titik dan pendugaan interval. Metode pendugaan parameter. 1. Pendugaan titik atau point estimation. Pendugaan titik adalah metode yang menghasilkan satu nilai sebagai estimasi dari parameter populasi. Dalam hal ini, rata-rata sampel atau X-bar digunakan untuk menduga rata-rata populasi atau mu. Pendugaan ini cukup sederhana dan sangat umum digunakan dalam statistika karena memberikan satu estimasi angka yang bisa digunakan untuk menggambarkan rata-rata populasi. Rumus pendugaan titik untuk rata-rata populasi adalah mu sama dengan X-bar, di mana mu adalah rata-rata populasi dan X-bar adalah rata-rata sampel. Berikut contoh soal pendugaan titik menggunakan rata-rata populasi. Pendugaan titik menggunakan rata-rata sampel sebagai estimasi untuk rata-rata populasi. Dalam hal ini, rata-rata sampel adalah 210 jam, yang digunakan untuk memperkirakan rata-rata waktu penyelesaian proyek oleh seluruh karyawan.
Jawabannya, karena rata-rata sampel atau X-bar sama dengan 210 jam, maka pendugaan titik untuk rata-rata waktu penyelesaian proyek adalah μ sama dengan 210 jam. Jadi, estimasi untuk rata-rata waktu penyelesaian proyek oleh seluruh karyawan adalah 210 jam. Metode pendugaan parameter. 2. Pendugaan interval atau interval estimation. Pendugaan interval adalah metode yang memberikan rentang nilai yang diperkirakan berisi parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Pendugaan interval memberikan informasi lebih lanjut tentang seberapa besar ketidakpastian dalam estimasi yang dihasilkan. Pada pendugaan interval, kita tidak hanya memperkirakan satu nilai rata-rata populasi, tetapi juga memberikan rentang nilai dalam bentuk interval kepercayaan. Interval kepercayaan ini memiliki tingkat kepercayaan tertentu, misalnya 95% atau 99%, yang menunjukkan seberapa yakin kita bahwa interval tersebut mencakup nilai rata-rata populasi yang sebenarnya. Untuk membuat pendugaan interval harus ditentukan terlebih dahulu koefisien keyakinan atau tingkat keyakinan yang diberi simbol 1 min alfa. Pendugaan parameter rata-rata dari sampel besar N lebih dari 30. Jika mu dan sigma diketahui, populasi tak terbatas atau populasi terbatas, dan penarikan sampel dilakukan dengan pengembalian kembali atau with replacement, maka rumusnya adalah P mu lebih besar dari X bar min Z alpha per 2 dikali sigma akar N, dan mu lebih kecil dari X bar plus Z alpha per 2 dikali sigma akar N sama dengan 1 min alpha. Jika mu dan sigma diketahui, populasi terbatas, dan penarikan sampel dilakukan tanpa pengembalian kembali atau without replacement, maka rumusnya adalah P mu lebih besar dari X bar min Z alpha per 2 dikali sigma akar N dikali N min N akar N, dan mu lebih kecil dari X bar plus Z alpha per 2 dikali sigma akar N dikali N min N akar N min 1 sama dengan 1 min sigma. Jika mu dan sigma tidak diketahui, maka populasi tak terbatas atau populasi terbatas dan penarikan sampel dilakukan dengan pengembalian kembali atau with replacement, maka rumusnya adalah P sama dengan sigma lebih besar dari X bar min Z alpha per 2 dikali S akar N, dan X mu lebih kecil dari X bar plus Z alpha per 2 dikali S akar N sama dengan 1 min alfa. Contoh soal 1. Suatu sampel random yang terdiri dari 100 wisatawan asing telah dipilih guna diwawancarai dari populasi yang dianggap tidak terbatas dan terdiri dari semua wisatawan asing yang ada di Indonesia. Dari wawancara itu diketahui rata-rata pengeluaran perkunjungannya ialah $900 per wisatawan. Jika dianggap standar deviasi dari pengeluaran semua wisatawan di Indonesia sebanyak $150, maka buatlah interval keyakinan sebesar 95% untuk menduga rata-rata pengeluaran per wisatawan perkunjungan di Indonesia. Pembahasan. Dari soal di atas diketahui rata-rata atau X bar sama dengan 900, standar deviasi sama dengan 150, interval keyakinan 95% sama dengan 0,95, N sama dengan 100, 1 min alfa sama dengan 0,95, alfa sama dengan 0,05, Z alfa per 2 sama dengan 0,025. Dari tabel Z diperoleh nilai 1,96. Mu lebih besar dari X bar min Z alpha per 2 dikali sigma akar N, dan mu lebih kecil dari X bar plus Z alpha per 2 dikali sigma akar N sama dengan 900 dikurangi 1,96 dikali 150 akar 100 sampai 900 ditambah 1,96 dikali 150 akar 100.
hasilnya mu lebih besar dari 870,6 dan mu lebih kecil dari 929,4. Contoh soal 2. Suatu sampel random 36 mahasiswa tingkat akhir menghasilkan rata-rata dan simpangan baku sebesar 2,6 dan 0,3. Buatlah interval kepercayaan 95% dan 99%. Jawab. Diketahui rata-rata atau X-bar sama dengan 2,6, standar deviasi 0,3, N sama dengan 36. Untuk interval kepercayaan 95%, Z alpha per 2 sama dengan 0,025. Di tabel Z diperoleh nilai 1,96. Mu lebih besar dari X bar min Z alpha per 2 dikali sigma akar N dan mu lebih kecil dari X bar plus Z alpha per 2 dikali sigma akar N. Mu lebih besar dari 2,6 min 1,96 dikali 0,3 akar 36 dan mu lebih kecil dari 2,6 plus 1,96 dikali 0,3 akar 36. Jadi hasilnya mu lebih besar dari 2,50 dan mu lebih kecil dari 2,70. Untuk interval kepercayaan 99%, Z alpha per 2 sama dengan 0,005, di tabel Z sama dengan 2,575. Mu lebih besar dari X bar min Z alpha per 2 dikali sigma akar N dan mu lebih kecil dari X bar plus Z alpha per 2 dikali sigma akar N sama dengan mu lebih besar dari 2,6 min 2,575 dikali 0,3 akar 36 dan mu lebih kecil dari 2,6 plus 2,575 dikali 0,3 akar 36. Jadi hasilnya mu lebih besar dari 2,47 dan mu lebih kecil dari 2,73. Pendugaan parameter rata-rata dari sampel kecil N kurang dari 30. Jika mu dan sigma tidak diketahui, populasi terbatas dan penarikan sampel dilakukan tanpa pengembalian kembali without replacement, maka rumusnya adalah P mu lebih besar dari X bar min T alpha per 2 dikali S akar N dan mu lebih kecil dari X bar plus T alpha per 2 dikali S akar N sama dengan 1 min alpha. T alpha per 2 titik koma V sama dengan T alpha per 2 titik koma N min 1. V sama dengan N min 1. Dan disebut juga derajat bebas. Contoh soal. Dari hasil wawancara 16 kepala keluarga di suatu daerah diperoleh bahwa pendapatan rata-rata per bulan 50.000 dengan simpangan baku 1.000. Carilah 90% selang kepercayaan pendapatan rata-rata per bulan para kepala keluarga di daerah tersebut. Jawab. Diketahui N sama dengan 16. N-1 sama dengan 15. X bar sama dengan 50.000. S atau simpangan baku sama dengan 1.000. Interval kepercayaan sama dengan 90% sama dengan 0,90. 1 min alfa sama dengan 0,90. Alfa sama dengan 0,10. T alfa per 2 sama dengan 0,05. Nilai di tabel menunjukkan 1,753. 90% selang kepercayaan pendapatan rata-rata per bulan para kepala keluarga di daerah tersebut adalah mu lebih besar dari X bar min T alfa per 2 kali S akar N dan mu lebih kecil dari X bar plus T alfa per 2 kali S akar N. Mu lebih besar dari 50.000 min 1,753 kali 1000 akar 16 dan mu lebih kecil dari 50.000 plus 1,753 kali 1000 akar 16. Mu
lebih besar dari 50.000 min 438,25 dan mu lebih kecil dari 50.000 plus 438,25. Jadi hasilnya mu lebih besar dari 49.561,75 dan mu lebih kecil dari 50.438,25. Pendugaan interval proporsi. Jika X sama dengan banyaknya elemen dengan karakteristik tertentu, maka P sama dengan X per N merupakan perkiraan P sama dengan proporsi sebenarnya dari elemen-elemen dengan karakteristik tertentu tersebut. Di sini kita lampirkan rumus dari pendugaan interval proporsi. Contoh soal 1. Suatu pabrik yang membuat suku cadang menduga proporsi cacat dari hasil produksinya, diambil sampel sebanyak 400, didapatkan cacat sebanyak 34. Berapakah 85% selang kepercayaan proporsi hasil produksi yang cacat? Berikut adalah cara menjawabnya. Diketahui N sama dengan 400. 34 cacat. P sama dengan 34 per 400 sama dengan 0,085. 80% selang kepercayaan, 100% min alfa sama dengan 85%. Alfa sama dengan 15%. Setengah alfa sama dengan 7,5%. Hasilnya sama dengan negatif 1,44. 1 min alfa 100% selang kepercayaan untuk proporsi adalah P plus minus Z setengah alfa akar P dalam kurung 1 min P per N sama dengan 0,085 plus minus 1,44 akar dari 0,085 dalam kurung 1 min 0,085 per 400. Jadi hasilnya adalah 0,085 plus minus 0,02. Jadi selang kepercayaan untuk proporsi cacat adalah P lebih besar dari 0,065 dan P lebih kecil dari 0,105. Kesimpulan. Pendugaan adalah proses yang menggunakan sampel statistik untuk menduga atau menaksir hubungan parameter populasi yang tidak diketahui. Pendugaan parameter rata-rata adalah teknik statistika yang digunakan untuk memperkirakan nilai rata-rata suatu populasi berdasarkan data yang diambil dari sampel. Tingkat kepercayaan memberikan tentang nilai yang kemungkinan besar mencakup nilai parameter populasi yang sebenarnya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai bahan referensi dalam pengerjaan tugas kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.